Selamat malam pemirsa, program Maluku Antar Nusa kembali menjumpai Anda dengan beragam berita hasil liputan tim redaksi kami. Saya Juan Sakorela, inilah cuplikan berita utama Maluku Antar Nusa edisi 25 Mei 2017. Jembatan Batu Benteng nyaris ambruk akibat hujan semalam. Petahana Gubernur Maluku Said Asagafi yakin mendapat rekomendasi dari DPD PDI Perjuangan Maluku sebagai calon gubernur Maluku. Pemirsa, kini kita ikuti Maluku Antar Nusa selengkapnya. Curah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kota Ambon semalam mengakibatkan jembatan Batu Benteng nyaris ambruk. Jembatan itu merupakan satu-satunya penghubung dari dan ke kota Ambon. Hujan juga mengakibatkan tanah longsor di kawasan Gunung Nona. Intensitas hujan yang tinggi mengguyur kota Ambon semalam mengakibatkan sejumlah kawasan di kota Ambon terendam air. Di kawasan Benteng, Kecamatan Nusa Niwe misalnya, intensitas air hujan yang tinggi mengakibatkan jembatan benteng penghubung dari dan ke kota Ambon nyaris ambruk. Malam dini hari tadi, air di jembatan benteng meluap hingga menggenangi bibir jalan. Kendaraan bermotor tidak dapat melewati jembatan itu karena ketinggian air mencapai 5 meter. Dari video amatir yang diperoleh, warga setempat bahu-membahu mengangkut potongan kayu yang terbawa air. Potongan kayu bercampur sampah rumahan masyarakat membuat aliran air yang melewati jembatan benteng tersumbat. Siang tadi setelah air berangsur-angsur surut, penahan jembatan Batu Benteng nyaris ambruk. Pengaspalan di atas jembatan itu juga terlihat mengalami keretakan. Jembatan Batu Benteng dibangun sejak masa Jepang dan tidak memiliki konstruksi baja. Ampi Salmon, warga Benteng, mengatakan kawasan itu hampir setiap tahun mengalami banjir. Selokan yang dangkal sehingga air kiriman dari hulu menggenangi kawasan benteng. Iya, jadi setiap kali musim hujan ini keadaannya seperti ini. Jadi tahun kemarin itu hampir semua bagian rumah ini kan hanyut. Dan kita juga bagian dari korban. Ini tembok, ini baru. Nah kemarin juga naik sini. Kalau jadi kesumbat di atas buang kayu, pasti kesumbatnya di bagian sini. Dan aliran satu-satunya ini, nah warga ini paling setengah mati ketika musim hujan. Kemarin dari pemerintah kota sudah datang meninjau. Tapi pada akhirnya juga belum diselesaikan sampai tadi. Dan karena itu warga menjadi sebuah keresahan ketika waktu musim hujan seperti ini kan warga tidak bisa nyaman seperti ini karena pasti kalau mereka buang kayu-kayu dari sana pasti banjir yang terjadi di sini. Iya, jadi diharapkan ada perhatian pemerintah untuk melihat ini karena ini sudah berulang kali terjadi ya, dan masyarakat berharap supaya keadaan ini bisa cepat diselesaikan karena setiap kali kejadian musim hujan pasti jembatan ini menjadi persoalan. Jadi rumah-rumah semua kan pasti jadi korban. Jadi kalau musim hujan lalu dibiarkan seperti ini, itu menjadi sebuah keresahan bagi katong yang ada tinggal di bantaran sungai seperti ini. Ya. Intensitas hujan yang cukup tinggi di kota Ambon semalam juga mengakibatkan tanah longsor di kawasan Gunung Nona. Material longsoran dari atas bukit menutup sebagian badan jalan. Kendaraan bermotor yang melintasi kawasan itu juga harus berhati-hati. Hingga saat ini material longsoran belum dibersihkan. Kawasan ini setiap musim penghujan selalu mengalami tanah longsor. Sebagian tembok yang sudah dibangun pemerintah tidak dapat menahan material tanah. Minggus Noya dan Edmond Tupan melaporkan. Hujan deras disertai dengan angin kencang menyebabkan sejumlah lokasi di kota Ambon mengalami longsor dan menimbun sejumlah rumah warga. Namun akibat tanah longsor tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Musim hujan yang terus-menerus mengancam terjadinya bencana alam berupa tanah longsor dan banjir. Kondisi alam tersebut perlu siaga dan diwaspadai oleh warga kota Ambon, khususnya yang tinggal di bantaran kali maupun lereng gunung. Pada musim penghujan, warga perlu meningkatkan kewaspadaan terutama memasuki malam hari.
Untuk mewaspadai bencana yang terjadi, maka pihak Badan Penanggulangan Bencana Kota Ambon akan membuka posko bencana selama 24 jam. Pada posko tersebut, pihaknya telah menyiapkan sejumlah peralatan, termasuk tenda yang dibutuhkan warga yang mengalami musibah bencana. Adanya tanah longsor yang terjadi di Kota Ambon diperkirakan terdapat belasan titik longsor yang menimpa warga, di antaranya Kusu-Kusu, Bere-Bere, OSM, Batu Gajah, Lateri, dan Halong, serta sejumlah tempat lainnya. Pihaknya masih terus mendata sejumlah bencana tanah longsor yang terjadi semalam dari warga yang memberi laporan kepada pihaknya. Terkait dengan hujan tadi malam tanggal 24 dari jam 11 sampai dengan jam 3 subuh tanggal 25 itu memang dilaporkan ada beberapa kerusakan. Kami sempat memantau langsung ke lokasi kejadian seperti di Kusu-Kusu, longsoran menimpa rumah warga, kemudian di Bere-Bere dan di Halong dan Lateri juga termasuk di USM. Tapi selain itu ada banyak laporan dari warga tentang ancaman-ancaman yang terjadi, sehingga memang tadi malam mulai dari jam 11, jam 12 itu mereka ke kantor BPBD untuk mengambil peralatan yang bisa dipakai untuk mengurangi risiko bencana seperti terpal, karung, dan lain-lain. Terpal, karung yang telah disediakan Badan Penanggulangan Bencana Kota Ambon terus disiapkan sebagai upaya pencegahan tanggap darurat terhadap longsor yang terjadi. Tim Liputan melaporkan. Petahana Gubernur Maluku Said Assagaf yakin akan mendapat rekomendasi dari DPD PDI Perjuangan Maluku sebagai calon Gubernur Maluku periode 2018-2023. Perhelatan Pilkada Maluku akan berlangsung 2018 mendatang. Berbagai figur yang akan tampil mulai mengemuka di tengah-tengah masyarakat. Satu di antaranya petahana Said Assagaf, Gubernur Maluku. Beberapa waktu lalu Assagaf mendaftar sebagai calon kandidat Gubernur Maluku periode 2018-2023 di DPD PDI Perjuangan Maluku. Pengembalian berkas pendaftaran telah dilakukan dirinya Rabu sore. Assagaf yakin akan mendapat rekomendasi bakal calon Gubernur Maluku yang diusung partai berlambang Benteng Kekar Moncong Putih itu. Dari 19 bakal calon gubernur dan wakil gubernur Maluku yang terdaftar pada sekretariat tim penjaringan dan tim penyaringan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Maluku DPD PDI Perjuangan, Said Assagaf masuk pada urutan kedua. Devi bin Umar, Ongen Limba melaporkan. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Melalui momentum HUT ke-24 TVRI Maluku, kami tingkatkan pelayanan kepada masyarakat Maluku
dengan meningkatkan penyiaran melalui saluran digital 8-10 jam per hari. Siaran digital merupakan pengembangan dari siaran live streaming yang sudah dilakukan sejak Oktober 2016 yang lalu. Live streaming merupakan solusi terbaik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Maluku yang berada di belahan dunia manapun. Karena dengan kemajuan teknologi informasi sekarang memungkinkan dunia dalam genggaman. Mahasiswa dan pelajar di Kota Ambon menjadi target peredaran narkoba jenis sabu-sabu dan ganja. Untuk mencegah hal tersebut, BNN Provinsi Maluku melakukan razia dan tes urin bagi mahasiswa. Kepala BNN Provinsi Maluku Brigjen Polisi Suhardi menyatakan operasi bersinar akan terus dilakukan hingga Maluku bebas dari penyalahgunaan narkoba. Razia narkoba di kalangan mahasiswa dan pelajar di Kota Ambon gencar dilakukan BNN Provinsi Maluku di sejumlah kos-kosan mahasiswa di kawasan Poka, Kota Ambon. Razia BNN Provinsi Maluku itu dalam rangka mencegah peredaran narkoba di kalangan mahasiswa. Kepala BNN Provinsi Maluku Brigjen Polisi Suhardi menyatakan mahasiswa dan pelajar di Kota Ambon menjadi target peredaran narkoba. Olehnya, pihaknya gencar melakukan razia dan tes urin kepada mahasiswa. Hal itu untuk mencegah peredaran narkoba yang kini sangat memprihatinkan, terutama di kalangan generasi muda. Sesuai hasil penelitian BNN, sedikitnya 7 kg narkoba jenis sabu-sabu dan ganja beredar di Kota Ambon. Namun hingga saat ini BNN belum bisa memutuskan mata rantai peredaran narkoba tersebut. Suhardi meminta peran serta masyarakat untuk bersama-sama melakukan pemberantasan narkoba di Kota Ambon. Tempat kos-kosan ini kita indikator bahwa kos-kosan ini yang dilakukan atau yang dihuni oleh para mahasiswa, pelajar dan mahasiswa. Sesuai dengan hasil penelitian dari BNN dan UI dan termasuk Universitas Patimura, mahasiswa dan pelajar menjadi sasaran pokok dan mereka juga termasuk yang salah satu yang karena mereka generasi muda untuk meneruskan bangsa, untuk belajar, ternyata mereka juga sudah kena atau terindikasi sebagian mahasiswa sudah mengenal narkoba dan banyak juga yang terindikasi penggunaan narkoba. Dalam razia narkoba pekan kemarin di kos-kosan mahasiswa di kawasan Poka, BNN Provinsi Maluku sedikitnya memeriksa urin 150 mahasiswa. Dalam pemeriksaan itu tidak ditemukan penggunaan narkoba jenis sabu-sabu dan ganja. BNN Provinsi Maluku akan terus melakukan razia hingga Maluku bebas dari peredaran narkoba. Panile Tahid melaporkan. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Maluku, FJ Papilaya, memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok selama Ramadan dan Lebaran Idul Fitri tercukupi. Sebelum Ramadan ini, Dinas Perindustrian Maluku telah menggelar pasar murah pada sejumlah tempat untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat selama Ramadan maupun Idul Fitri nanti. Untuk mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok selama Ramadan maupun jelang Lebaran Idul Fitri nanti, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku melaksanakan pasar murah di sejumlah tempat dengan harga terjangkau. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku, FJ Papilaya, memastikan kebutuhan bahan pokok selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri tetap tercukupi. Papilaya mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap terjadinya kelangkaan kebutuhan pokok selama Ramadan maupun Idul Fitri. Jadi menghadapi bulan Ramadan, ini saya menghimbau supaya masyarakat tidak perlu ragu, tidak perlu takut, biarlah melaksanakan ibadah puasa dengan tenang saja, karena kebutuhan-kebutuhan pokok menjelang bulan Ramadan ini sudah tersedia dengan baik ya. Jadi saya kira ini yang perlu saya sampaikan supaya masyarakat bisa mengetahui bahwa ternyata dengan berbagai kebijakan pemerintah daerah Maluku melalui Bapak Gubernur, kita sudah menyiapkan bahan pokok yang
cukup untuk mengantisipasi bulan Ramadan ini. Beberapa hari lagi ya, umat muslim akan memasuki bulan puasa. Karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku beserta seluruh jajaran, kami dengan penuh ketulusan hati, kami ingin menyampaikan kepada saudara-saudaraku yang beragama muslim, selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Semoga bulan puasa memberikan berkah bagi kita semua, tapi juga Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, perlindungan bagi umat muslim untuk dapat melaksanakan ibadah puasa sampai dengan selesai dengan lancar, aman, tidak ada hambatan sampai nanti tiba masuki hari raya Idul Fitri. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kita semua. Papilayan menyebutkan, jika ada oknum yang melakukan penimbunan terhadap bahan kebutuhan pokok, maka akan diberi sanksi tegas berupa teguran maupun pencabutan terhadap izin usaha mereka. Sementara di sisi lain, masyarakat meminta pemerintah terus melakukan operasi pasar guna menghindari lonjakan harga selama Ramadan dan Idul Fitri. Abu Sahubawa, Unga melaporkan. Puluhan truk bermuatan sembako sejak 2 hari memasuki bulan suci Ramadan antri untuk bisa naik ke atas kapal feri tujuan Honimua Waipirit. Antrian panjang itu juga disebabkan karena minimnya sarana angkutan berupa kapal feri yang melayari rute itu. Hasil pantauan TPRI di Pelabuhan Honimua, terlihat antrian panjang kendaraan roda 4 dan 2 sudah terlihat sejak memasuki gerbang pelabuhan. Bahkan puluhan kendaraan milik pribadi baik roda 2 dan 4 serta bis ini terjebak kemacetan cukup panjang, termasuk puluhan truk pengangkut sembako tujuan Waipirit. Antrian panjang ini membuat para sopir truk khawatir barang yang mereka bawa rusak atau busuk akibat lama mengantri. Selain itu mereka juga bingung saat makan karena biaya untuk makan terbatas akibat antrian panjang. Masyarakat pengguna jasa pelayaran feri Honimua Waipirit berharap adanya solusi dari ASDP untuk penambah jumlah armada di pelabuhan itu guna meminimalisir antrian. Apalagi dalam memasuki bulan suci Ramadan serta arus mudik nanti. Aparat keamanan dari Polsek setempat dan anggota TNI berjaga-jaga mengantisipasi hal yang tidak diinginkan serta mengatur arus lalu lintas di lokasi itu. Arus mudik yang mengalami antrian panjang ini didominasi pemudik yang membawa kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Para pemudik berharap agar pihak ASDP dan petugas yang berkompeten memberlakukan pemberangkatan secara bertahap dan bergilir. Hal ini dilakukan guna mencegah terjadinya kemacetan kendaraan. Rahmalatu Konsina dan Junaidi Asril melaporkan. Tidak semua siswa kelas ujian SMP di Maluku mengikuti ujian nasional hingga selesai. Sebagian dari mereka yang tidak dapat mengikuti ujian nasional beberapa mata pelajaran karena sakit. Pekan kemarin yang tidak mengikuti ujian nasional semua mata pelajaran itu ikut dalam ujian nasional susulan di kabupaten kota di Maluku.
Ujian nasional bagi siswa SMP sederajat yang dilaksanakan tanggal 2 Mei lalu telah berakhir. Bahkan kini siswa peserta ujian nasional SMP sederajat sementara menunggu hasilnya dari Kementerian Pendidikan Nasional. Namun ketika pelaksanaan ujian nasional berlangsung, ada sejumlah siswa yang tidak sempat mengikutinya hingga tuntas. Di Maluku terdapat 38 siswa SMP yang tidak mengikuti seluruh mata pelajaran yang diuji dalam ujian nasional. Dari jumlah itu, Kota Ambon memiliki jumlah siswa terbanyak yaitu 11 siswa yang tidak mengikuti ujian nasional hingga selesai. Mereka berasal dari sejumlah sekolah yang tersebar di Kota Ambon. Sementara kabupaten kota lainnya hanya sedikit jumlah siswa yang mengikuti ujian nasional. Ketidakikutnya mereka hingga selesai dalam ujian nasional lalu karena kondisi kesehatannya terganggu. Namun begitu, mereka harus menyelesaikan ujian nasionalnya pada ujian susulan pekan kemarin. Ketua Panitia Ujian Nasional Maluku Yunus Kesaulia mengatakan, ujian susulan bagi siswa SMP yang tidak tuntas mengikuti ujian nasional telah dilaksanakan pekan kemarin. Pelaksanaan ujian susulan tersebut diberikan kewenangan ke kabupaten kota untuk menetapkan lokasi pelaksanaan. Sementara soal ujian susulan itu telah didistribusikan bersamaan dengan bahan soal ujian nasional. Ujian susulan ada kurang lebih 38 siswa yang ujian susulan, tapi yang paling banyak itu di Kota Ambon ada sekitar 11 orang. Sedangkan yang lain dari kabupaten kota itu ada yang 2, ada yang 3. Itu karena tidak merata. Ada juga yang kadang-kadang mereka hanya ikut satu mata pelajaran yang belum ikut, ada juga yang 3 mata pelajaran dan lain-lain lah seperti itu. Jadi ya, kalau Kota Ambon itu ditampung di Dinas Pendidikan Kota Ambon. Kabupaten kota lain? Kabupaten lain itu mereka tampung di beberapa sekolah sesuai jalan tempuh. Jadi umpamanya kalau di pulau di kabupaten semuanya ada di kabupaten ya mereka laksanakan di situ, tapi umpamanya yang jarak tempuhnya jauh berarti melaksanakan di masing-masing sekolah satuan pendidikan. Kesaulia berharap hasil ujian susulan siswa SMP sederajat Maluku diharapkan dapat maksimal. Otis Kotadini melaporkan. .800 lebih peserta didik PKBM di Maluku terdaftar mengikuti ujian nasional kesetaraan paket B. Ujian tersebut akan dilaksanakan setelah siswa SMP sederajat mendapat hasil kelulusannya tanggal 2 Juni mendatang. Hingga Rabu kemarin, peserta didik PKBM di Maluku terdaftar untuk mengikuti ujian nasional kesetaraan paket B setelah mencapai 800 lebih. Mereka tersebar di 9 kabupaten kota yang memiliki PKBM di Maluku. Dijadwalkan pelaksanaan ujian nasional kesetaraan paket B itu akan dilakukan setelah hasil ujian nasional siswa SMP sederajat diumumkan. Ketua Panitia Ujian Nasional Maluku Yunus Kesaulia berharap seluruh peserta didik PKBM yang terdaftar dapat mengikuti ujian nasional kesetaraan paket B sesuai jumlah yang terdaftar. Kesaulia juga mengatakan peserta didik yang mengikuti ujian kesetaraan paket B ini nantinya dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan formal dengan ketentuan usia maksimal 18 tahun. Ya, paket B itu dikhususnya bagi siswa yang baru lulus atau siswa yang tidak lulus atau masyarakat yang tidak punya ijazah SMP atau sederajat. Mereka siapapun bisa ikut, masyarakat siapapun bisa ikut. Supaya di Maluku ini tidak ada seorang pun yang tidak lulus SMP, maksud tujuannya itu. Jadi mereka mengikuti paket C karena paket B itu sederajat dengan SMP. Oleh karena itu tidak batas umur sebetulnya, tidak batas umur. Karena mereka memperbaiki nasib mereka. Bagi yang usia sekolah, mereka bisa ikuti, umpamanya mereka lulus SD, terus tidak lulus SMP umpamanya. Mereka bisa ujian paket B untuk mereka bisa melanjutkan ke SMP. Tapi itu ada batas umurnya, batas umur. Jadi paling tidak 18 atau 19 tahun itu mereka bisa masuk ke SMP. Selain ujian nasional kesetaraan paket B, dalam waktu dekat, Panitia Ujian Nasional Provinsi Maluku juga akan melaksanakan ujian nasional kesetaraan paket A.
bagi peserta didik PKBM yang akan mengikuti ujian dimaksud agar segera mendaftarkan diri. Otniel Kotadini melaporkan. Wakil Gubernur Maluku Seth Sahuberua meluncing hasil pendaftaran atau listing usaha perusahaan sensus ekonomi 2016 Provinsi Maluku. Tercatat hasil sensus ekonomi tersebut, ekonomi di daerah ini mengalami peningkatan 67,34%. Wakil Gubernur Maluku Seth Sahuberua mengapresiasi launching hasil pendaftaran usaha perusahaan sensus ekonomi oleh pimpinan BPS Maluku bersama jajarannya yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Dengan hasil sensus ekonomi 2016 akan menjadi input bagi pemerintah Provinsi Maluku dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Provinsi Maluku ke depan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah ini. Seth Sahuberua mengatakan dari hasil sensus ekonomi 2016 dapat diketahui potensi-potensi pertumbuhan ekonomi di Maluku dan prestasi yang ada perlu ditingkatkan. Namun jika ada kekurangan perlu diperbaiki sehingga ke depan Maluku bisa duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan provinsi lain di Indonesia. Dijelaskan sensus ekonomi 2016 adalah kegiatan keempat yang merupakan pendapatan lengkap atas seluruh unit usaha dan perusahaan yang berada dalam wilayah RI. Karena itu patut diapresiasi kinerja BPS Maluku yang telah melaksanakan sensus ekonomi 2016 dengan tujuan utama menyajikan data-data untuk usaha dan perusahaan, aktivitas usaha di luar usaha pertanian, serta memperoleh populasi dari unit usaha menengah maupun mikro. Kepala BPS Maluku Dumangar Hutauruk mengatakan hasil pendaftaran sensus ekonomi 2016 Provinsi Maluku tercatat sebanyak 149,82 ribu usaha dan perusahaan non-pertanian di Maluku. Jumlah tersebut menurut Dumangar Hutauruk dikelompokkan dalam 15 kategori lapangan usaha sesuai dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia KBL 2015 meningkat 67,34% dibandingkan hasil sensus 2016 yang berjumlah 82,52 ribu usaha dan perusahaan. Hasil sensus ekonomi yang dilaksanakan BPS dari tanggal 1 hingga 31 Mei 2016 untuk mencatat usaha ekonomi dan aktivitas masyarakat. Data yang dikumpulkan melalui usaha ekonomi tentunya sangat bermanfaat untuk mengetahui gambaran struktur ekonomi baik menurut usaha lapangan maupun usaha skala besar di Provinsi Maluku. Pelaksanaan launching hasil sensus ekonomi juga digelar talk show dengan tema menakar besaran ekonomi dan perkembangannya, menghadirkan dua narasumber dipandu moderator Luki Sopakua. Rahmalatu Konsina, Junaidi Asri melaporkan. 10 tahun lamanya negeri Aboru yang berada di Pulau Haruku, Maluku Tengah dipimpin oleh pejabat negeri Aboru. Hal tersebut disebabkan negeri Aboru mengalami krisis kepemimpinan yang cukup panjang. Marten Sinai yang terpilih sebagai Raja Negeri Aboru dikukuhkan secara adat berlangsung di Bailo Negeri Aboru Selasa pukul 4 pagi dini hari. Sebelum dikukuhkan secara pemerintahan, terlebih dahulu dilakukan prosesi upacara adat yang berlangsung secara sakral. Kedua kapitan dan bala tentara yang memegang kendali wilayah timur dan barat bersatu untuk bertemu pada suatu tempat yang diberi nama Kakehan. Kapitan tua Saia merupakan penguasa dari wilayah timur, di mana matahari mulai memancarkan sinarnya. Sementara kapitan yang menguasai wilayah barat, tempat terbenamnya matahari dikuasai dan dikendalikan oleh tua Tanamuri. Dari tempat ini, kedua kapitan tersebut membahas pelantikan raja yang akan berkuasa untuk memimpin negeri Aboru untuk 5 tahun ke depan. Dengan menggunakan tifa dan tahuri serta tarian perang cakalele menghantarkan raja terpilih menuju Baileo. Acara yang sakral ini disaksikan sejumlah anak cucu
yang datang dari berbagai tempat untuk menyaksikan raja terpilih Marten Sinai. Penjaga Baileo dari Marga Patinusa dan Manusiawa mengukuhkan Marten Sinai sebagai raja pemegang tampuk kekuasaan. Pengukuhan ditandai dengan pemberian dokumen silsilah keluarga Sinai dan minum air tempurung yang berasal dari 7 batang mata air yang terdapat di negeri Aboro. Selain minum air, raja membasuh muka dengan tujuan untuk dapat mengangkat harkat dan martabat warga Aboro. Di pundak raja yang baru terpilih, warga negeri Aboro berharap agar raja dapat bertindak adil dan benar serta mengayomi semua kepentingan warga negeri Aboro. Raja negeri Aboro Marten Sinai mengatakan belum adanya pemerintahan yang definitif selama 10 tahun disebabkan karena adanya krisis kepemimpinan yang dihadapi negeri Aboro. Untuk itu, dirinya akan merangkul semua komponen anak negeri untuk bersatu dan saling peduli terhadap negeri Aboro. Dirinya berjanji akan melibatkan semua komponen anak negeri dalam membangun negeri Aboro yang lebih terbuka dan transparan. Selain itu, dirinya berjanji akan memberi pelayanan secara adil dan merata di negeri tersebut. Starles Bolaman melaporkan. Partai Amanat Nasional Cabang Maluku Tengah siap bertarung dalam pemilu 2019. Saat ini sementara dilakukan konsolidasi tingkat ranting hingga cabang. Menghadapi pertarungan pada Pilgub, Pilpres, dan Pileg, konsolidasi diperlukan untuk menyatukan tujuan sesuai dengan pedoman AD dan ART Partai Amanat Nasional. Penguatan struktur dirasa sangat penting untuk memenangkan pemilu 2019 mendatang. Dengannya DPC Partai Amanat Nasional Kabupaten Maluku Tengah menggelar musyawarah cabang keempat yang diikuti 18 kecamatan di Maluku Tengah. Musyawarah tersebut digelar di Kota Masohi Sabtu pekan lalu. Ketua DPC Partai Amanat Nasional Kabupaten Maluku Tengah, Wahid Laitupa, mengatakan Partai Amanat Nasional siap mengawal dan memenangkan pemilu 2019 di Maluku Tengah. Kami sudah bertekad untuk 2019 ini konsolidasi full di seluruh dapil maupun tingkat kecamatan dengan kemampuan struktur, dan insya Allah seluruh ranting tingkat desa sampai dengan dusun pun kita akan upayakan maksimalkan. Sehingga PAN untuk 2019 ini kita yakin dan percaya bahwa kita akan memenangkan seluruh pertarungan. Ketua DPP PAN untuk wilayah Maluku dan Maluku Utara, Abdul Mutalib Tuanaya, menargetkan 2019 PAN harus merebut 6 kursi DPRD Maluku Tengah serta 2 kursi di DPRD Provinsi Maluku. Kedepannya, kalau sekarang kita di kabupaten hanya 3 kursi, kalau bisa 2019 itu jadi 6 terus provinsi bisa 2, agar supaya dengan platform partai bisa bersama-sama lakukan perubahan perkembangan pembangunan di Kabupaten Maluku Tengah. Sementara Ketua DPW PAN Maluku Abbas Ames Hanubun mengaku PAN bertekad merebut kemenangan pada Pilkada Pilpres dan Pileg nanti. Terkait figur Gubernur Maluku, Hanubun menyatakan figur pilihan PAN adalah pemimpin yang pro rakyat serta mampu mengangkat Maluku dari kemiskinan. PAN akan mencari pemimpin yang bisa paling tidak menaikkan peringkat kita, jangan lagi di peringkat terendah angka kemiskinan kita. Musyawarah cabang PAN keempat tersebut dibuka oleh Bupati Maluku Tengah Abu Atwasikal. Dari Masohi Maluku Tengah, Fatahila Sia melaporkan. Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Puspa Maluku Manise berkomitmen mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak. Komitmen ini ditunjukkan dengan deklarasi bersama LSM, lembaga profesi dan media menolak berbagai bentuk kekerasan. Temu koordinasi lintas lembaga masyarakat yang melibatkan LSM, lembaga profesi, dunia usaha, dan media telah membentuk sebuah forum partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak Puspa Maluku Manise. Forum ini dibentuk untuk menggalang dukungan unsur lembaga masyarakat mempromosikan program 3Ns, menghentikan kekerasan pada perempuan dan anak, menghentikan perdagangan manusia, dan memberikan keadilan akses ekonomi bagi perempuan. Temu koordinasi yang berlangsung selama 2 hari akhirnya menghasilkan deklarasi
untuk mengakhiri bentuk-bentuk kekerasan tersebut. Staf Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KP3A dalam penutupan temu koordinasi lintas lembaga masyarakat mengapresiasi terbentuknya Forum Puspa Maluku Manise ini. Forum ini diharapkan menindaklanjuti hasil deklarasi dalam komunikasi dan kerjasama antar lembaga terkait di 11 kabupaten kota. Forum ini juga akan membentuk komunitas pada media sosial untuk tetap membangun komunikasi dan membagi informasi yang terjadi di daerah masing-masing. Staf khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk Indonesia Timur, Beni Bernaldo Naraha, berharap akhir dari kegiatan ini adalah tercapainya komitmen bersama lembaga masyarakat untuk terus membela hak-hak perempuan dan anak. Setiap lembaga mesti transparan dan ikhlas dalam membangun komitmen bersama untuk merubah perilaku kekerasan terhadap perempuan dan anak. Melalui upaya inilah akan terbangun kesadaran masyarakat untuk pentingnya memberi dukungan dan perlindungan terhadap anak dan perempuan. Pada penutupan kegiatan ini, Kementerian KPPA menganugerahkan penghargaan kepada 10 inovator daerah. Para inovator ini berasal dari sejumlah LSM yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat, utamanya pemberdayaan perempuan dan anak. Melkilatus Sawole melaporkan. Bupati Maluku Tengah Abua Tuasikal tidak segan bertindak terhadap aparat pemerintahan desa jika terjadi penyelewengan dana desa. Dana desa seharusnya dipergunakan terhadap infrastruktur yang terdapat di desa dan bukan untuk kepentingan keluarga. Penyelewengan dana desa oleh sejumlah oknum aparat desa sudah terjadi di beberapa kabupaten di daerah ini. Namun untuk Kabupaten Maluku Tengah, penyelewengan dana desa belum terjadi selama kepemimpinan Abua Tuasikal periode lalu. Penegasan tersebut disampaikan Abua Tuasikal pada saat pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Raja Negeri Aboru, Kecamatan Pulau Haruku, Maluku Tengah, Selasa kemarin. Dikatakan jika dirinya mendapat laporan dari warga terkait ada dugaan penyelewengan, maka dirinya akan menurunkan inspektorat untuk melakukan pemeriksaan bila perlu mendatangkan pihak penegak hukum. Salah satu upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan wewenang terhadap dana desa, yakni dirinya selalu melakukan pertemuan terhadap 186 kepala desa untuk mengingatkan pemanfaatan dana desa yang harus digunakan bagi kepentingan pembangunan desa. Hal yang perlu kita sampaikan bahwa untuk Kabupaten Maluku Tengah, dana desa ini mulai dari awal peluncuran dana desa sampai dengan tahun 2017 ini, alhamdulillah syukur tidak pernah ada penyelewengan dari kepala pemerintah negeri maupun kepala desa. Mengapa? Karena setiap pertemuan dan kita selalu tekankan tentang pentingnya dana desa itu untuk masyarakat. Dan kita selalu katakan bahwa apabila salah penyalahgunaan dana desa itu, maka akan berhadapan dengan aparatur kepolisian, kejaksaan maupun dengan inspektorat. Pelantikan Kepala Negeri Aboru Martin Sinai ditandai dengan penandatanganan naskah pelantikan serta penyamatan tanda jabatan dan penyerahan petikan keputusan Bupati Maluku Tengah. Selanjutnya dilakukan penyerahan memori serah terima jabatan dari pejabat lama John Riri kepada Martin Sinai. Dengan adanya pelantikan tersebut diharapkan roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Bupati Maluku Tengah mengakui adanya keterlambatan pejabat yang definitif di negeri Aboru disebabkan karena adanya masalah internal yang dihadapi oleh negeri Aboru itu sendiri. Kepala Pemerintahan Negeri Aboru Martin Sinai mengatakan dalam kepemimpinan 5 tahun ke depan pihaknya akan melibatkan semua komponen anak negeri sehingga semua warga merasa diperhatikan dan mendapatkan keadilan. Untuk itu dirinya terbuka terhadap semua pihak dengan memberikan pelayanan yang merata. Prioritas pekerjaan yang akan diutamakan bagi pembangunan negeri Aboru yakni memperbaiki sekretariat desa serta kebutuhan air bersih bagi warga yang masih sulit untuk mengakses air bersih. Sarles Bolaman melaporkan.
Sekda Maluku selaku Ketua Tim Pemantau Inflasi Daerah menjamin stok kebutuhan pokok masyarakat jelang Ramadan di Maluku tercukupi. Selain stok tercukupi, harga jual kebutuhan pokok di pasaran juga stabil. Tim Pemantau Inflasi Daerah TPID Maluku terus berkoordinasi guna memastikan ketersediaan kebutuhan pokok di Maluku menjelang bulan suci Ramadan. Dari hasil pantauan dan koordinasi yang dilakukan, TPID menjamin stok kebutuhan pokok masyarakat jelang Ramadan tercukupi. Bahkan stok yang ada saat ini bisa bertahan sampai dengan bulan September mendatang. Hal itu disampaikan Sekda Maluku Hamin bin Tahir selaku Ketua TPID Maluku Selasa pagi. Menurut Hamin bin Tahir, selain menjamin ketersediaan stok kebutuhan pangan masyarakat, pihaknya bersama Tim Pemantau Inflasi Daerah Maluku terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan masyarakat saat memasuki bulan Ramadan hingga Idul Fitri nanti. Hamin bin Tahir menyatakan stok kebutuhan pokok yang tercukupi itu akan berdampak pada stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat di pasaran. Dan hasil pertemuan itu sampai dengan bulan September, insya Allah stok pangan masih mencukupi. Dan oleh karena itu, tindak lanjut selanjutnya itu ada pertemuan kembali dengan Bupati Wali Kota se-Provinsi Maluku dengan Kementerian Perindak dari Jakarta terhadap kesiapan bulan Ramadan. Masih bagus. Dan memang tahun kemarin kita punya inflasi walaupun masih di bawah rata-rata nasional, tapi menunjukkan tren yang positif. Dari 8, 7, 6 bahkan sekarang kita sudah 3,25% pada tahun 2016. Sementara pusat itu secara nasional 3,02%. Tim Pemantau Inflasi Daerah akan terus melakukan pemantauan dan koordinasi dengan kabupaten kota, khususnya Tual dan Ambon yang menjadi daerah penyumbang tingkat inflasi bagi Maluku. Untuk tahun 2016 lalu, inflasi Maluku mencapai 3,26%, sementara inflasi nasional sebesar 3,02%. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Pelayanan publik di Maluku sampai saat ini masih masuk dalam zona merah. Untuk merubahnya, pemerintah Provinsi Maluku melibatkan Ombudsman guna melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik. Pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang baik dan prima kepada masyarakat di daerah ini. Komitmen pemerintah Provinsi Maluku itu diwujudkan lewat penandatanganan nota kesepahaman dengan Ombudsman Republik Indonesia terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik di Maluku. Penandatanganan nota kesepahaman itu dilakukan oleh Gubernur Maluku Said Assegaf dengan Ketua Ombudsman RI Profesor Amsulian Rifai Selasa pagi di Ambon. Gubernur Maluku Said Assegaf mengatakan MOU yang dilakukan bersama Ombudsman RI ini dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di Maluku. Gubernur mengakui pelayanan publik yang diberikan aparatur sipil negara di daerah ini belum maksimal. Untuk itu, melalui MOU dengan Ombudsman RI, Gubernur berharap upaya memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat di Maluku akan semakin membaik, sehingga Maluku akan keluar dari zona merah menjadi zona hijau dalam hal pelayanan publik. Paling tidak pekerjaan saya ke depan untuk melakukan pelayanan terbaik buat masyarakat di Maluku terbantu. Ya, dengan MOU ini saya berharap Ombudsman akan terus mengawal kita. Ya, ada sedikit saja keluhan masyarakat. Ya, kalau saya tidak bisa menyelesaikan, kan mereka bisa lapor langsung. Dan kalau sudah ada laporan dari Ombudsman, saya pasti akan tindak lanjuti. Ya, dan itu juga yang nantinya ke depan membuat penilaian opini ya dari masyarakat terhadap pemerintah daerah ini semakin hari semakin baik. Ya, WTP misalnya yang tadi disinggung, ya itu juga berkaitan erat ya dengan aspek pelayanan publik. Ketua Ombudsman RI Profesor Amsulian Rifai mengatakan perhatian pemerintah terhadap pelayanan publik kepada masyarakat kini menjadi program prioritas.
Hal itu ditunjukkan dengan dibentuknya Kementerian PAN-RB hingga dikeluarkannya Undang-Undang tentang Ombudsman dan Pelayanan Publik. Di tingkat daerah seperti Provinsi Maluku, kerjasama dengan Ombudsman juga dilakukan guna bersama-sama memperbaiki kinerja pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Menurut Rifai, selama ini Ombudsman RI bekerja berdasarkan ketentuan yang berlaku. Ombudsman juga akan memproses laporan masyarakat sesuai dengan kedudukan Ombudsman baik di daerah maupun di tingkat pusat. Ombudsman ditugasi oleh negara untuk membantu agar tercipta pelayanan publik yang prima itu ya. Nah, oleh karena itu tentu MOU pada hari ini kita harapkan itu justru mempermudah komunikasi. Ya, komunikasi yang tadinya misalnya itu komunikasinya semuanya harus tertulis. Mungkin dengan koordinasi lewat telepon bisa, karena kan banyak masyarakat akses kepada birokrasi ini memang kadang-kadang sulit ya. Sulit itu mungkin karena terlalu banyak yang harus diurusi. Tapi satu hal yang ingin saya tekankan bahwa masyarakat itu bisa ke Ombudsman ketika mekanisme pengawasan internal kementerian atau pemerintah provinsi atau kabupaten itu sudah dilalui. Artinya kalau ada persoalan dengan pemerintah provinsi, pernah nggak dia mengupayakan melalui inspektorat misalnya? Ya, itu syarat undang-undang. Jadi nggak bisa juga membypass langsung ke Ombudsman. Sampai dengan tahun 2016, Ombudsman RI telah menerima laporan masyarakat terkait pelayanan publik sebanyak 9.030 buah. Dari laporan yang diterima tersebut tidak ada yang berasal dari Maluku. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Ditlantas Polda Maluku siap melakukan pengamanan Idul Fitri 2017. Dirlantas Polda Maluku Kombes Polisi Heru Trisasono menyatakan pengamanan itu akan dipusatkan di wilayah rawan kecelakaan. Ditlantas Polda Maluku saat ini telah mempersiapkan personil dalam menghadapi pengamanan Lebaran 2017. Kesiapan pengamanan itu dengan menggelar rapat bersama Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Selasa pagi. Dirlantas Polda Maluku Kombes Polisi Heru Trisasono menyatakan pengamanan Lebaran melibatkan semua unsur terkait dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi pemudik yang hendak ke kampung halaman. Trisasono berharap rapat koordinasi itu dapat mengatasi berbagai permasalahan, termasuk kondisi jalan yang rusak dan kemacetan pada arus mudik maupun balik. Selain pengamanan jalan, juga akan dilaksanakan simulasi penanganan korban kecelakaan di jalan raya. Hal itu penting dalam menolong korban sebelum dirujuk ke rumah sakit terdekat. Upaya kita yang kita lakukan, paling tidak kita menginventarisir ya kesiapan dari seluruh instansi terkait. Ini baru rapat awal, nanti secara resmi kita akan rapat mengundang seluruh yang terkait, ya tidak hanya di forum lalu lintas, tapi di luar forum lalu lintas seperti mungkin dari Badan Penanggulangan Bencana, SAR dan sebagainya, kita akan hadirkan untuk membahas tentang hal-hal yang terkait dengan itu. Paling tidak kita untuk mengantisipasi ya daerah rawan laka, daerah rawan macet, ya sehingga harapannya nanti operasi Rahmat Niyah yang akan kita laksanakan itu bisa membawa perubahan, mengurangi kecelakaan, mengurangi kemacetan dan lain sebagainya. Kepala PT Jasa Raharja Cabang Maluku Marganti Sitinjak menyatakan pihaknya siap mendukung pengamanan Lebaran yang dilakukan di Ditlantas Polda Maluku. Menurutnya kecelakaan di jalan raya disebabkan beberapa hal, salah satunya kerusakan jalan. Karenanya diharapkan lewat rapat koordinasi dapat mengatasi kerusakan jalan sebelum arus mudik Lebaran 2017. Bagi Jasa Raharja ini sangat penting banget. Sangat penting banget. Kenapa? Ya mungkin teman-teman wartawan boleh memahami sekarang ini santunan yang kita bayarkan itu tinggi. Barangkali dengan forum lalu lintas ini, dengan tadi ada berkendaraan berkeselamatan, ada jalan berkeselamatan, yang tadinya ada lubang bisa dibagusin, otomatis ada terhindar korban laka lantas. Coba bisa bayangkan sekarang ini, kalau saya nanti per 1 Juni 10 yang meninggal dunia 500 juta. Kalau itu digunakan untuk sarana prasarana, saya pikir lebih bagus. Bisa semua orang menikmatinya. Jadi forum lalu lintas ini bagi Jasa Raharja sangat bagian daripada untuk menekan angka kecelakaan. Sitinjak berharap melalui rapat koordinasi semua unsur terkait dapat terlibat dalam pengamanan Lebaran agar angka kecelakaan di jalan raya dapat diminimalisir.
Fani Letahid melaporkan.